kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Tepuk tangan buat kita semuanya. Memahami betul bahwa di media sosial itu adalah informasi yang mana yang bagus, mana yang bisa dipercaya, semuanya sulit dibedakan. Ada era post-truth, kita tahu semuanya ya, kebohongan yang diulang-ulang bisa menjadi kebenaran. Dan juga banyak sekali orang citizens newsmakers, mereka sengaja membuat they make their own website, tujuannya bisnis, they don't care about the conflict and anything else. Yang mereka pedulikan adalah followersnya banyak, subscribersnya banyak, mereka dialog-dialog yang tidak bertanggung jawab, justru memprovokasi suasana. Dan ini yang terjadi. Bagi saya ada MBG penting, tapi jangan lupa basic kerukunan, ruang-ruang dialog dan ketemu ini penting, ya kan? Jangan sampai orang mau masuk masjid sudah kita takut, mau masuk ke gereja seolah-olah kalau masuk gereja transfer of faith, kira-kira begitu ya? Apa itu banyak banget. Kita itu dulu yang urusan agama itu sampai saya ingat Gus Dur, Romo Mangun, KTH Sumatana itu kalau beliau soal agama itu santai mereka. Misalnya ketika ngobrol itu, ini sebetulnya kita beragama itu yang paling dekat dengan Tuhan itu siapa sih? Waktu itu yang Kristen bilang, yang Nasrani, yang paling dekat dengan Tuhan itu yang Nasrani, Kristen maupun Katolik. Apa buktinya? Lihat aja kalau berdoa Tuhan Bapa yang di surga, berkati kami, panggil Tuhan aja Bapak, sangat familiar. Saking dekatnya dipanggil Bapak. Nah, yang itu nggak mau kalah. Nggak bisa yang paling dekat ya itu. Kenapa? Itu kalau nggak sambil panggil Tuhannya itu kan kalau dia akan daripada Bapak itu lebih dekat Yang kiainya diem aja. Kalau Islam gimana Pak Kiai? Dekat nggak dengan Tuhan? Wah, tetap gimana orang mau ambil aja teriak-teriak pakai toa lima kali Dikonversikan menjadi kapital ekonomi. Maaf, agama itu kalau dari sisi sosiologis adalah kapital sosial. Maka kalau orang kalah di kapital ekonomi atau kalah di kapital budaya akan menggunakan kapital sosial yaitu mobilisasi sosial. Maka yang penting adalah menyadari supaya kita sadar bahwa semakin waktu agama itu bisa digunakan untuk memobilisasi karena dia potensi kapital sosial. Jadi tidak bisa kita hanya mengatakan tidak boleh mengatakan itu waktu. Kalau saya lemah di kapital ekonomi atau lemah di kapital sosial, saya akan menggunakan di lemah kapital budaya, saya akan menggunakan kapital sosial. Jadi realitas itu harus kita lihat. Saya pernah mengatakan seperti ini, ada yang protes. Saya nggak setuju agama itu suci dikaitkan dengan kapital sosial. Maaf, yang suci itulah yang sering dimanfaatkan. Ya itu ya Pak yang pertama jawaban saya. Yang tentang mengapa anak muda tidak mau kalau ngomong dialog langsung pergi atau berbicara teologi pergi. Masuk akal. Karena perjumpaan itu ide dasar filosofisnya namanya analogi permainan. Kalau berjumpa kita sudah mau dialog agama, sudah tegang. Kita harus bermain bersama, kita harus camping bersama, kita festival bersama. Setelah kita dekat, kita baru bicara. Itu bagus. Nah guys, kita udah nyampe. Parkirnya di sekolahan ya. Gerejanya belah mana? Sampai Kristus Raja. Wow. Gedungnya kayak gini nih. Yuk masuk. Waktu tak lupa kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Junaidi. Bapak Ibu yang kami hormati, dimohon untuk berdiri. Indonesia. Kami disemangati, semoga umat Katolik yang ada di Padang Jakarta ini orang isi di sini apa bahasa Indonesia. Tidak malu-maluin. Hadirlah di tengah kehidupan bersama, memberikan semangat hidup bersama lebih baik, dan tentu untuk menjaga agar Indonesia tetap ini tetap ada, tetap berdiri, tetap tegak. Harapannya Jakarta Timur, silakan berdiri semuanya.
Tepuk tangan untuk Ibu. Jakarta Utara 1959, seorang pastor Katolik. Selengkapnya ada di CV yang ditampil. Bapak Dr. Ngatawi SAG MSI. Silakan. Tepuk tangan. Gak usah dipanggil Mas Sastro, Kang Sastro, Pak Sastro juga boleh. Lahir di Pati 27 Agustus 1966. Budayawan dari kalangan Nahdien, NU. Pernah jadi ketua lembaga seni budaya Muslim Indonesia Lesbumi PBNU, sekarang juga wakil ketua Lesbumi PBNU. Konselor Unima ya, itu Paguyuban Wayang Internasional. Beliau ini S3-nya Sosiologi di Universitas Indonesia. Ada yang sudah di atasnya muda, ada yang ya, jadi lintas generasi dan usia produktif di Indonesia sekarang sekitar 69,25% itu usia produktif. Ya, izin saya berdiri ya. Salam kerukunan. Tepuk tangan buat kita semuanya. Maka saya izin juga mungkin sampai nggak selesai jam 3:30 harus cukup. Saya izin sama senior saya juga. Karena saya sampai detik ini masih sebagai ketua DKM Wisma ini, saya itu masih ngurusi rakyat juga. Jadi saya ketua DKM juga sempat jadi ketua RT ngurusi rakyat ini. Pesertanya adalah tokoh agama se-Indonesia, FKUB se-Indonesia, dan juga para kanwil, imagine, dan rata-rata mereka juga pertama kalinya juga masuk ke katedral ya Romoya, sebagian besar. Inilah saya kira ruang-ruang perjumpaan, memang penting ruang-ruang ketemu dan seterusnya. Ini yang kurang saat ini, ruang-ruang perjumpaan, silaturahim. Makanya kalau jarang ketemu, pasti banyak sekali masalah. Kalau sering ketemu, makanya menurut saya silaturahim ini penting sekali. Apalagi saya besok tanggal 2 September akan mengundang Monsinyur Antonius ya untuk acara dialog lintas agama di Tamrin. Insya Allah nanti ada sekjen dari Robito, Muslim World League yang akan datang, dan saya mengundang tokoh perwakilan agama termasuk perwakilan dari hukumnya. Alhamdulillah isu-isu strategis sesuai dengan tema kita. Yang poin paling penting adalah tantangan kita saat ini adalah kita hidup di era IoT, Internet of Things. Yang lain-lainnya saya kira Mas Ngatawi dan Pak Nurholis dan narasumber yang lain ini, saya ketemu beliau nih di BPIP kemarin. Itu adalah kita dihadapkan situasi di mana manusia sekarang itu more than 7 until 8 hours itu rely on gadget kehidupannya. Nah sementara di gadget itu narasi-narasinya itu sekarang ini macam-macam. Bahkan kata teman saya Profesor Hadisman, sekarang itu adalah tidak lagi informasi yang seperti dulu yang harus kita cari, tapi sudah tsunami informasi, bahkan endemi informasi. Yang artinya adalah tidak semua informasi yang ada di media sosial itu adalah baik. Persoalannya tidak semuanya anak-anak muda kita tadi yang disebut oleh Romo itu memahami betul bahwa di media sosial itu adalah informasi yang mana yang bagus, mana yang bisa dipercaya, semuanya sulit dibedakan. Ada era post-truth, kita tahu semuanya ya, kebohongan yang diulang-ulang bisa menjadi kebenaran. Dan juga banyak sekali orang citizens newsmakers, mereka sengaja membuat they make their own website, tujuannya bisnis, they don't care about the conflict and anything else. Yang mereka pedulikan adalah followersnya banyak, subscribersnya banyak, mereka dialog-dialog yang tidak bertanggung jawab, justru memprovokasi suasana. Dan ini yang terjadi. Saya ketermohon, belakangan ada pemberitaan di media sosial yang sangat luar biasa provokatif antara pemuda Kristen dan pemuda masjid di sana, yang kemudian ternyata saya cek di lapangan, they fine. Malah kemudian kan Kemenagnya kaget, Pak Kapus kenapa kesini sama Pak Direktur Kemendagri? Loh ini di media ini seperti ini luar biasa. Di situ ada pengajuan pendirian masjid itu, Pak. Tetapi tidak sebagaimana digambarkan. Nah itu faktanya seringkali apa yang terjadi di media tidak merefleksikan situasi real di masyarakat. Nah oleh karena itu kita jangan sampai terprovokasi dengan tantangan saat ini, yaitu media yang penetrasinya yang sangat luar biasa. Sementara kontra narasi dari kita yang teman-teman moderat, yang mengedepankan peaceful dialog dan seterusnya, itu tidak banyak di media sosial. Nah anak Gen Z kita tentu akan memakan itu. Padahal logikanya dari media sosial itu mereka punya algoritma sendiri. Kalau pulau 500 lebih bahasa, agama, kepercayaan, kita bisa disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika dan diikat dengan ideologi Pancasila.
Pas waktu ada dialog Presiden Tito Yugoslavia dengan Bung Karno, presiden kita waktu itu, beliau ditanya, Bung Karno, kita punya militer yang sangat kuat, ekonomi yang sangat luar biasa. Itu yang akan saya wariskan kepada anak bangsa saya. Yuk, kira-kira apa yang kau wariskan? Beliau jawab, Bung Karno, Pancasila. Yugoslavia forever, semoga NKRI harga mati dan Indonesia menjadi negara yang harmoni, rukun, aman dan damai. Dan tugas kita semuanya. Baik, next, isu-isu yang terkini aja. Nah, yang menjadi masalah lack of communication again. Jadi di beberapa daerah ternyata ini ada korelasinya juga, Mas Astro dan Pak Nobes, Pak Pendeta juga. Jadi saya sudah sampaikan BOP kita, bantuan operasional terkait dengan FKUB. Nah, di Roma ini kan FKUB juga. Jadi FKUB kita se-Indonesia itu ada 512 di kabupaten kota. Forum kerukunan umat beragama. Dampak dari efisiensi, nah ini Mas Astro, itu kena dampak 36% anggaran terpotong. Bahkan ada beberapa daerah itu kepotongnya 100%. Itu 36% itu kan se-Indonesia. Ada yang beberapa kanwilnya itu tidak bisa protek, mereka setorkan itu sebagai bagian dari efisiensi. Sehingga karena nggak ada BOP, beberapa FKUB itu melempem. Mereka cuek, mau ngapain, mau ada ini. Nggak ada ruang dialog, nggak ada ruang komunikasi. Ini masalah, kita sedang mengajukan buka blokir kepada Bapak Presiden, dan sebetulnya momentumnya kemarin itu Romo. Ketika Pak Presiden itu mau buka silanas kita, draft sambutannya udah saya sampaikan data-datanya, gitu ya, supaya beliau aware juga. Bagi saya ada MBG penting, tapi jangan lupa basic kerukunan, ruang-ruang dialog dan ketemu ini penting, ya kan? Jangan sampai orang mau masuk masjid sudah kita takut, mau masuk ke gereja seolah-olah kalau masuk gereja transfer of faith, kira-kira begitu ya. Sudah biasa saya di Australia itu ngisi di United Church ya. Saya ngisi menjelaskan Islam rahmatan alamin. Karena mereka juga rata-rata di Australia itu banyak mereka memahami Islam itu lewat media, dan mereka juga sering kali keliru. Nah, ketika saya jelaskan, oh ternyata ada makhluk orang-orang Islam seperti sampean ini ya, asik juga katanya ya kan. Dari Kristen terutama ini saudara-saudara kita, mereka membuat surat tanpa menginformasikan ke Kemenak dan masyarakat setempat. Oleh masyarakat setempat, rumah doa itu karena tidak diinformasikan, dan tentu rumah doa itu ada kegiatan keagamaan dianggap itu rumah ibadah, dan rumah ibadah itu memang rujukannya ke PPM tahun 2006, 8 dan 9. Tetapi yang harus diketahui 90-60 itu tidak kaku. Saya ke daerah Pabuaran di Bogor, di desa itu ada 6 rumah ibadah yang bisa hidup damai. 6 rumah ibadah, Hindu, Buddha, semuanya lengkap. Kenapa? Karena mereka memang menginginkan kerukunan dan damai. Jadi menurut saya pendekatan kebudayaan hanya mengandalkan 90-60 yang terjadi di Depok itu karena apa? Meskipun sudah ada IMB-nya, ternyata dicek KTP-nya banyak yang salah, banyak yang sudah mati tapi disetorkan KTP-nya. Ini padahal komunikasi masyarakat kurang, masyarakatnya komplain. Saya kira itu ya, saya sudah diingatkan 15 menit. Ini berarti memang saya harus sering-sering silaturahim dan diundang oleh Romo Suyadi. Ya, dan insya Allah tanggal 2 September saya undang. Nanti Pak Romo Suyadi di Tangke, silakan Bapak Ibu hadir di acara dialog lintas agama internasional. Oke, dari saya cukup, terima kasih. Tidak sudah terus lagi, wallahualam kurang lebih sama kan kurangnya ruang dialog atau perjumpaan ya dalam tantangan keberdayaan bangsa kita. Saya buka 3 penanya dan hanya 3. Silakan. Problem saat ini adalah problem lemahnya pemahaman secara utuh komprehensif terkait dengan peraturan PBM itu sendiri. Contoh, di PBM itu di pasal 14 ayat 3, jika dalam pendirian rumah ibadah didasarkan kebutuhan nyata sudah ada, yaitu 90 jiwa ada, ya kan, 60 juga sudah, tetapi ada resistensi, ada provokasi namanya juga di masyarakat macam-macam, atau tidak didapatkan dukungan, tetapi kebutuhan nyata itu ada, maka Pemda wajib memfasilitasi rumah ibadah itu sendiri. Ini yang tidak diketahui publik. Nah, mengapa harus ada the numbers 90-60? Ini kan sebetulnya logikanya kan simple. Anda di masyarakat majmuk, orang Islam di Tomohon, tiba-tiba mau mendirikan masjid, apa nggak dicurigai Islamisasi? Begitu juga ketika sebaliknya di daerah majmuk yang mayoritasnya adalah Kristen atau Katolik, tiba-tiba Anda kan saya mau beribadah, butuh rumah ibadah.
lalu Anda mendirikan aja tanpa ini bisa masalah juga, dianggap kristenisasi. Maka kemudian untuk mengurangi adanya persepsi-persepsi seperti itu, mana yang disebutkan bahwa kebutuhan itu real? Oh, berarti ketika ada kebutuhan 90 jiwa atau orang, Pak. Jiwa atau orang. Jadi, kalau jiwa atau orang, kalau penafsiran saya ya, itu adalah di kartu keluarga, yang penting divalidasi oleh kelurahannya. Berarti anak Anda, ya jiwa orang, butuh. Anak itu juga butuh ibadah, dikenalkan sejak dini ke masjid, ke gereja, ya kan? Bisa. Nah, itu divalidasi. Kalau yang lebih gede pakai KTP, kira-kira begitu. Nah, saya kira memang yang menjadi masalah itu adalah, ini saya kritik juga di Romo Suyadi, FKUB selalu terlalu banyak bekerja di level rekomendasi. Maka di perpres yang kita tingkatkan dari BPM itu, rekomendasi FKUB tidak diperlukan lagi, langsung dari Kementerian Agama supaya cepat, ya kan? Ini prosesnya. Iya. Tidak perlu ada rekomendasi kalau kebutuhannya sudah real, kemudian ini langsung ke Kementerian Agama, ya kan? Karena tugas administratif itu ya di Kementerian Agama, bukan di FKUB. FKUB kan pembentukan Pemda, kadang-kadang banyak dimensi politisnya juga. Ya untuk menjadi ketua FKUB macam-macam itu. Ada saya lihat di beberapa FKUB di luar Jawa itu, anggota FKUB-nya itu Pak, bukan tokoh agama, tim suksesnya Bupati Wali Kota. Susah ini Pak. Gimana mau pemberdayaan dialog antar umat beragama, ya kan? Lalu kemudian di FKUB itu banyak dikasih bantuan sama bupatinya sebagai ucapan terima kasih, kira-kira begitu. Kan problem ini saya juga mengevaluasi gitu ya. Tapi saya yakin banyak juga teman-teman FKUB yang serius, yang bagus. Tetapi tugasnya kita tidak dorong mereka untuk memberikan rekomendasi, tapi membuka ruang-ruang perjumpaan umat antar umat beragama. Tugasnya kita dorong ke tugas yang lebih mulia Pak Romo Suyadi, yaitu membuka ruang-ruang dialog, bukan rekomendasi. Saya kadang-kadang mikir, ada apanya sih dengan rekomendasi itu kayak penting banget itu ya. Itu biarkan aja di level kementerian yang bertugas. Tetapi nanti di pasal 30 di RPS itu dalam memberikan rekomendasi, Kementerian Agama pasti akan bekerja sama dengan FKUB. Akan tanya di mana tempat ini, benar enggak dan seterusnya. Itu loh yang tidak diketahui oleh publik. Mainnya ingin dengan peristiwa ada di Sukabumi, di Padang, cabut ada. Padahal regulasi itu justru untuk melindungi kelompok minoritas di tengah-tengah majmuk ini. Karena dengan adanya PPF peraturan bersama, Anda punya proteksi regulasi. Bedakan beribadah dengan rumah ibadah. Beribadah Anda dijamin oleh undang-undang. Dimanapun saya kadang-kadang juga ibadah di pinggir jalan kalau udah macet ya kan, di sawah, di mana, di rumah. Tetapi begitu Anda ingin mendirikan rumah ibadah, itulah ada IMP, ada Anda perlu bersama dengan tetangga juga, supaya ada ibadahnya khusus. Wilayah internal yang berimplikasi wilayah eksternal, itulah pemerintah yang ngatur, bukan pemerintah menghalang-halangi Anda untuk beribadah. Dan demikian, terima kasih. Pakai es nggak Pak? Lu ya pakai deh, susu ada pakai es dan jadi buku udah. Itu banyak banget. Kita itu dulu guyon urusan agama itu sampai saya ingat Gus Dur, Romo Mangun, Tatea Sumatana. Itu kalau guyon soal agama itu santai mereka. Misalnya ketika ngobrol gitu, ini sebetulnya kita beragama itu yang paling dekat dengan Tuhan itu siapa sih? Waktu itu yang Kristen bilang, yang Nasrani, yang paling dekat dengan Tuhan dia Nasrani, Kristen maupun Katolik. Apa buktinya? Lihat aja kalau berdoa Tuhan Bapa yang di surga, berkati kami, panggil Tuhan aja Bapa, sangat familiar. Saking dekatnya dipanggil Bapa. Nah, yang itu nggak mau kalah. Nggak bisa yang paling dekat ya itu. Kenapa? Itu kalau nggak sambil panggil Tuhannya itu kan kalau dia akan daripada Bapak itu lebih dekat yang kiainya diem aja. Kalau Islam gimana Pak Kiai? Dekat nggak dengan Tuhan? Wah, dekat gimana orang mau panggil aja teriak-teriak pakai toa 5 kali sehari. Ini kan sebetulnya suatu cara untuk apa ya, mengimajinasikan Tuhan sebagai suatu yang related dengan realitas sosial. Nah, ini yang perlu dilakukan lagi tanpa ada ketersinggungan, tanpa ada baperan, gitu. Nah, ini karena mau mengetahui fakta.
Satu, kami minta perlukan untuk berinteraksi dan berkomunikasi antara yang tua dengan yang muda supaya bisa bersinergi secara berapa menit? Kok 10 menit? Kalau 10 menit tinggal oke, sudah lewat. Kalau 20 menit masih 9 menit. Ya, jadi itu yang menurut saya perlu dilakukan supaya diskrepansi penafsiran, diskrepansi pemahaman terhadap realitas nilai ini menjadi sesuatu yang tadi. Karena anak muda sekarang itu tadi nggak bisa dia diceramain, nggak bisa dia didoktrin secara normatif. Satu contoh konkret misalnya, ketika anak muda ditanya Pancasila itu apa, itu jawaban yang umum ada 3 loh. Ini DTI harusnya. Kalau dulu saya di UKPPIP, di Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Waktu itu kan kekuasaan dibagi 4 ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan yudikatif. Karena ketuanya yudikatif namanya. Nah, jadi ketika ditanya Pancasila itu rata-rata jawabannya ada 3 secara umum. Pertama, apa Pancasila? Dasar negara. Ketika dikejar lagi, apa maksudnya dasar negara? Yang nggak tahu mas, pokoknya ya dasar negara. Udah, berarti begitu. Kognitif akal. Yang kedua jawaban rata-rata, apa Pancasila? Pancasila itu kan ngomongnya orang tua-tua itu yang sudah veteran-veteran itu atau yang sudah jadul-jadul itu jawaban kedua yang rata-rata. Jawaban ketiga, apa Pancasila? Yaitu mas ketuanya yang Maha Esa sampai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah, itu. Selebihnya dia nggak tahu. Tapi ketika ditanya, lu kemarin waktu COVID ngapain? Oh mas, kemarin kita itu kerjasama dengan pemuda gereja dan masjid bikin aplikasi app ini untuk membuat crowdfunding. Terus hasilnya, wah banyak mas data kita bagikan kami, kita edarin mas. Baru kita ngomong, ini jadi Pancasila ini jadi gue ngelakuin ini gak ngerti jadi kamu jalani tapi gak tahu namanya. Jelas gitu. Nah, itulah contoh-contoh di kafah gitu ya. Sebab saya hampir tiap minggu itu ke gereja, itu Bapak sekalian. Minggu pertama Agustus saya diundang di GKP Jabar, minggu kedua di gereja yang sama di tempat yang lain. Kemudian minggu kemarin saya baru pulang dari Solo, 10 agama lebih. Jadi kalau ibu bapak sekalian selama ini memahami kalau ditanya ada berapa agama sih, biasanya kita menjawab ada 6 gitu ya. Padahal di luar itu ada agama yang lain, ibu bapak sekalian. Ada Sikh, Bahai, bahkan penghayat percayaan, ada Saksi Yehova, bahkan juga Tao, Shinto itu juga ada. Yahudi juga ada, bapak sekalian. Jadi tidak hanya 6, tidak hanya 10, bahkan lebih. Bahkan untuk penghayat percayaan sampai saat ini itu masih ada 187 penghayat kepercayaan. Itu organisasinya aja. Nah pecahannya nanti masih banyak lagi. Yang nggak suka aja terhadap orang yang berbeda. Kolaborasi itu memang penting. Kenapa? Dari yang tua kita belajar pengalaman mereka. Dari yang muda kita mencoba memahami apa yang menjadi keahlian, passion dan juga concern mereka, gitu ya. Jadi nggak bisa kalau kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama yang terkait dengan kebinekaan itu kita kerjakan sendiri. Jadi kolaborasi itu menurut saya adalah cara yang harus kita lakukan. Tidak bisa ditawar-tawar, begitu. Jadi intinya asal tidak menyinggung atau melukai perasaan orang lain, ya boleh. Apalagi kalau ngomongin Sarah Azhari, Sarah Amelia, boleh. Next. Nah, yang pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak ruang perjumpaan. Dan ini adalah salah satunya, Bapak sekalian. Nah, bahkan dari hasil UTS itu kami susun jadi buku dan ada yang diterbitkan oleh Gramedia. Diberi judul Perjalanan Mencari Tuhan. Tapi anehnya, Ibu Bapak sekalian, mahasiswa atau teman-teman muda kita sekarang itu nggak butuh ketemu Tuhan. Mereka itu hanya perlu saya hanya ingin tahu tangan Tuhan itu ada di mana Pak gitu. Kok begitu? Nah, iya, karena katanya jodoh ada di sana.
Wuhui. Next. Nah, berikutnya setelah dialog itu bisa kita lakukan, maka tahap berikutnya kita sangat mungkin bisa melakukan kerjasama. Kita belum lupa ya, kemarin kan 2019 sampai 2021 kita dilanda pandemi COVID-19. Nah, kami para aktivis lintas agama itu membuat satu forum bernama GAC, Jaringan Lintas Iman Tanggap COVID-19. Jadi saya sering bersama teman-teman Gus Dur ya, dan Gus Dur sering sekali ke kampung sawah dan kami bekerja sama. Untuk ruang hukum itu pasti butuh modal, itu pasti butuh support. Sementara ini memang kalau OMK sudah ada 5%, tadi udah nyolek Romo juga, Romo yang bilang saya kawal ke katedral. Tapi mungkin kalau kami mau bikin gerakan festival yang lebih besar, adakah link-link bantuan untuk kami, barisan muda yang mulai semangat mau menggerakkan dalam bidang seni? Terima kasih. Terima kasih. Langsung terima kasih atas karyanya. Kurang lebih ke Pak Kiai Yasro. Gimana terus kalau memulai bisa merawatnya terus bagaimana itu ya kan? Dulu ke Ustadz Nurkolis ya. Ditanya modal. Kita investor kan. Baik, silakan Ibu. Salah satu menjawab. Kalau mau menjawab. Ya, terima kasih. Silakan. Pak Kasmir, saya hanya bisa nih dia menghilangkan. Kita itu hidup itu apakah akan berhasil atau tidak, akan didominasi atau mendominasi, tergantung dari kepemilikan kapital. Kapital itu ada 4, kapital ekonomi, kapital budaya, dan kapital sosial, dan kapital simbol. Kalau kita kuat di kapital ekonomi, kita bisa mendominasi karena kapital ekonomi adalah kapital yang paling mudah dikonversikan ke kapital lain. Maka biasanya orang kaya tidak perlu pinter tapi bisa mendominasi. Sedangkan kapital budaya itu adalah keterampilan, kompetensi, pendidikan, gelar, itu adalah kapital budaya. Maka kalau orang memiliki kapital budaya bisa dikonversikan ke kapital lain juga. Ya, seperti ceramah ini kan kapital budaya dikonversikan menjadi kapital ekonomi. Nah, maaf, agama itu kalau dari sisi sosiologis adalah kapital sosial. Maka kalau orang kalah di kapital ekonomi atau kalah di kapital budaya, akan menggunakan kapital sosial, yaitu mobilisasi sosial. Maka yang penting adalah menyadari supaya kita sadar bahwa sewaktu-waktu agama itu bisa digunakan untuk memobilisasi karena dia potensi kapital sosial. Jadi tidak bisa kita hanya mengatakan tidak boleh mengatakan itu waktu. Kalau saya lemah di kapital ekonomi atau lemah di kapital sosial, saya akan menggunakan di lemah kapital budaya, saya akan menggunakan kapital sosial. Jadi realitas itu harus kita lihat. Saya pernah mengatakan seperti ini, ada yang protes. Saya nggak setuju agama itu suci dikaitkan dengan kapital sosial. Maaf, yang suci itulah yang sering dimanfaatkan. Ya itu ya Pak, yang pertama jawaban saya. Yang tentang itu mengapa anak muda tidak mau ngomong dialog langsung pergi atau berbicara teologi pergi. Masuk akal. Karena perjumpaan itu ide dasar filosofisnya namanya analogi permainan. Kalau berjumpa kita sudah mau dialog agama, sudah tegang. Kita harus bermain bersama, kita harus camping bersama, kita festival bersama. Setelah kita dekat, kita baru bicara. Itu bagus. Dari keseriusan sehari-hari. Kalau kita bermain, kita dibebaskan dari sanksi sosial. Kalau kita bermain, kita dibebaskan dari hierarki sosial. Sehingga yang terjadi adalah kebebasan. Dan di dalam kebebasan, imajinasi mendahului benar. Gampangnya begini loh, kalau nanti ada dies Natalis Fakultas Ekonomi, pertandingan sepak bola antara dosen dan mahasiswa.
Nggak bisa dong mahasiswanya bawa pulang ya dosen kita, Pak silakan kalau mau masuknya. Nggak bermain itu. Ya. Jadi tekan gitu ya. Contoh sederhana itu ada Bapak guru agama pertama kali ngajar kan grogi, dia itu ngajar harusnya menyebut menyebut Sakyus, keliru Lazarus. Jadi waktu itu Yesus lewat dan Lazarus ada di atas pohon. Nah, ada murid yang kritis, Pak, maaf bukan Lazarus tapi Sakyus. Diam, belum selesai ceritanya. Yesus lewat, Lazarus saja di atas pohon. Yesus mengatakan, Lazarus turun, itu tempatnya Sakyus. Laksanakan hal itu karena saya punya tanggung jawab moral sebagai orang Muslim. Saya mencoba melawan itu terhadap saudara saya yang Muslim dengan dialog. Saya itu hampir setiap saat, setiap waktu bikin kegiatan. Saya undang HTI, FPI, ngobrol dari hati ke hati tentang itu untuk melakukan proses penyadaran. Karena mereka rata-rata ini kan tersesat, merasa benar di jalan yang sesat. Dan itu lebih bagus daripada tersesat di jalan yang benar, itu lebih bagus daripada merasa benar di jalan yang sesat. Jadi dengan strategi merajut hati itu tadi, dengan gimmick-gimmick permainan-permainan yang santai, Pak. Karena itu ngomongnya harus dari hati ke hati. Bener ngomong. Kalau dialog nggak iso dialog. Itu terlalu formal. Tapi kita ngomong aja santai. Ketika dia challenge saya gitu, sama Mas Astro, kita ini kan orang Islam, Pak, ini bilang Pancasila. Mestinya yang kita bilang Islam loh, bukan bilang Pancasila. Kalau orang Islam itu dasarnya Islam, bukan Pancasila. Yang kita bilang Islam bukan NKRI, itu logiknya selalu begitu. Meskipun orang seperti ini paling gampang dijual sebetulnya. Karena paling gampang dimobilisasi. Ya saya ngomongin aja dengan logika mereka. Mas, Pancasila dan agama, utama Islam itu kayak gula dan tebu, gitu loh. Jadi agama itu tebu bikinan Tuhan, Pancasila ini gula bikinan manusia. Nah ini sudah diijtihadi, sudah dipikirkan para ulama, para kiai, para yang lain-lain dari tebu menjadi gula. Loh sampean itu loh, pengen bikin teh kok malah cari tebu. Alasannya yang bikinan Tuhan itu, jangan pakai gula ini bikinan manusia, pakai aja tebu itu bikinan Tuhan, gendelan sampean. Itu jadi tak mungkin Anda meninggalkan tebu kalau Anda pakai gula. Itu. Soalnya dia nggak berusaha masih jimit kayak ngomong-ngomong itu susah. Jadi ya pakai logika gitu. Jadi ini harus ada dialog dari hati ke hati. Dan inilah yang saya sebut dengan gerakan vaksinasi ideologis untuk meningkatkan imunitas ideologis kita. Gitu. Nah selama ini vaksinasi yang banyak ini nggak jangan kita inkubasikan gitu loh. Padahal vaksin seperti ini harus diinkubasikan, nanti itu divaksinasikan kepada orang-orang yang gampang ditipu dengan bahasa logika agama yang cetek itu tadi. Gitu. Nah, jadi caranya ya memang harus ngobrol, diskusi dengan merajut hati sampai akhirnya timbul efek gitu toh. Gitu toh. Efek mungkin Anda nggak pakai tebu kalau Anda pakai gula. Jadi cara itu. Cuma kalau langsung pakai menggunakan tebu, saya nggak bisa bikin apa-apa. Tebu itu bisanya cuma untuk bikin maling. Bukan kalau itu bikin kotor dulu. Itulah contoh-contoh seperti itu dialog dari hati ke hati. Dan itu harus dilakukan secara intens. Kemudian yang kedua, gimana ini merawat yang seperti itu? Ya harus dengan enjoy dan fun. Jangan kamu jadikan itu sebagai beban, gitu loh. Ya, kata-kata Gus Dur kerja kebudayaan itu kerja long-term. Ibarat lari maraton, bukan lari sprinter. Jadi itu nafas panjang, dowo susah jembatan kali. Panjang hatinya, lapang dadanya. Jadi maka supaya bisa begitu, nggak apa-apa. Jadikan itu sebagai fun, enjoy, sebagai passion, supaya enak, gitu loh.
Jadi kita jangan loh, guru belum apa-apa sudah. Ayo kita juga mau kita semua. Kalian mau seneng kali itu dong. Enjoy, fun, dan happy. 3 kata kunci untuk anak muda sekarang. Dan kalau Anda juga harus melakukan seperti itu. Sehingga ada duitnya, nggak ada duitnya, ada hasilnya, nggak ada hasilnya, seperti happy. Ini yang disebut kalau desa kita istiqomah, sabar. Kalau sampai nggak sabar itu orang yang merugi. Berhenti dia, nggak sabar. Nanti bisa dicoba. Ada orang tua kurus gitu ya, datang. Ada anak muda. Ini pecah batu, nggak pecah-pecah. Coba saya bantu ya. Dipukul 5 kali pecah batu. Wah, yang muda. Sampai hebat banget yang nyata. Saya ajarin dulu. Orang tua bilang, sampai anak saya nggak sabar. Batu ini mestinya pecah pada pukulan ke 100. 95 berhenti ya. Saya tidak terus 95 kali. Ya, saya tahu apa yang sudah dilakukan oleh teman kita Valen ya. Ya, kesabaran, ketelatenan itu sangat luar biasa. Saya kira memang perlu mendapatkan dukungan lah dari teman-teman yang lain, terutama teman-teman UMK dari situ gitu. Lalu diinventarisir anak muda sebenarnya A, B, C, D, di antara salah satunya adalah jalan-jalan, nah gitu. Nah dari jalan-jalan itulah kemudian terpikir pada saat itu ide untuk bikin acara jalan-jalan. Kami beri nama Peace Train Indonesia. Jadi kenapa menggunakan train, kereta gitu ya? Karena kereta itu relatif paling murah lah di antara moda transportasi yang lain. Lalu kemudian sudah langsung kita mulai pendaftaran. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya dana dalam artian tidak ada support dari manapun. Lalu kemudian gambling saja, random. Kita buka pendaftaran melalui berbagai media sosial gitu ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan, ternyata peminatnya banyak. Gitu. Yang kita target kita hanya 35 orang, yang mendaftar itu sampai 70 orang. Padahal harus membayar minimal itu 500.000 pada saat itu. Kan 500.000 itu kan kita hitung dari biaya tiket, kemudian biaya makan dan sebagainya. Karena itu tujuannya dari Jakarta. Trip pertama dulu itu ke Semarang, ya. Nah di Semarang kita kan berkunjung ke berbagai rumah ibadah. Nah masa pendaftaran yang 1 bulan itu diminati oleh lebih dari 70 orang. Nah artinya di luar sana sebetulnya banyak anak-anak muda yang punya concern di isu-isu toleransi dan perdamaian. Itu bisa kita lakukan. Lalu dari iuran yang mereka bayarkan itu ternyata bisa sisa. Gitu. Kenapa bisa sisa? Karena setiap kali kita kunjungan, konsumsi yang sudah kita anggarkan itu nggak kepakai. Karena gereja biasanya nyuguhin makanan, saat kepura juga demikian, saat masjid iya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau kreatif banyak cara-cara yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa menghidupkan komunitas agama gitu ya. Nah jadi Peace Train itu 1-3 trip itu swakelola dalam artian peserta yang dibiayai. Nah setelah itu baru nanti ada komunitas lain yang tertarik, misalnya Wahid Foundation menyumbang, kemudian ada gereja GKI, teman dari HAB juga menyumbang gitu ya. Biasanya kalau dari HAB itu mereka kirim 3 orang, tapi bayar untuk 10 orang. Jadi sisanya itu bisa kita subsidi untuk teman-teman muda yang nggak mampu untuk itu. Gitu. Jadi intinya adalah kreativitas kita. Harusnya memblok bahwa mereka masih sulit dan itu masih dibutuhkan. Jadi selalu perlawanan tubuh. Gini loh, jangan sampai perlawanan masyarakat itu jatuh hanya karena salah pemimpinnya. Jadi istilahnya itu kalau bisa main seperti cicak. Kalau pemimpinnya nggak mau, biarkanlah itu ekor itu lepas, tapi yang lain jalan bagus. Ini gambarnya begini, di mana ada afirmasi kekuasaan, hukum alam itu, hukum sosial itu. Kalau ada afirmasi kekuasaan akan ada resistensi. Kalau ada tembok putih ditulis dilarang coret-coret di bawah ini, saya yakin hari berikutnya akan ada grafiti. Justru karena dilarang. Banyak orang itu justru menentang perlawanan karena itu. Lebih anak muda. Ya. Jadi saya hanya memberikan ilustrasi ya, itu ada dosen yang killer biologi mengadakan kuliah, mengadakan ujian, mahasiswanya ketakutan semua belajar sampai jam 3 pagi. Waktu jam 9 ujian itu apa yang terjadi? Dosennya hanya bawa 5 kurungan ditutupi, hanya kelihatan kakinya. Soalnya hanya 1, dengan melihat kakinya tebaklah
Burungnya pagi itu. Ayo belajar sampai jam 3 jengkel sekali kan, mau marah nggak berani. Akhirnya satu yang berani menyobek kertas soalnya, dilempar ke dosennya. Soalnya bermutu. Jalan keluar, dosennya tersinggung. Siapa kamu? Dia terjalan. Siapa kamu? Terjalan. Di pintu dibentak. Berhenti. Siapa kamu? Langsung diangkat celana panjangnya. Lihat kaki saya, tebak nama saya. Kerja itu ya seperti itu. Sudah ada warga kompeten bersatu nih kalau karena kalau bersatu pagi itu bersatu tapi pagi itu terus bersatu tapi nggak maju gitu. Itu ujungnya dibikin maju seperti itu. Nah, kerja kita seperti rumah itu sampai menemukan momentum, sampai menemukan pematangan situasi, sampai menemukan suatu yang punya momentum yang tepat untuk terjadinya suatu perubahan. Itu. Jadi kejadian di pagi bukan mendismiss teori warga negara yang kompeten. Itu menurut saya. Tapi kejadian menjadi suatu. Itu yang kedua. Pertanyaan kedua. Ini yang saya sebut tadi pentingnya imunitas kultural itu tadi. Jadi imunitas kultural kita itu rendah saat ini, gitu ya. Sehingga orang tiba-tiba aja berjibakan kabeh, nggak iso bedain mana Islam mana Arab. Jadi sehingga seolah-olah yang datang dari Arab itu Islam. Padahal ini sampahnya. Saya sering kritik gitu. Mata air jernih kita itu yang berupa tradisi, adat, kearifan lokal ini tersumbat oleh sampah peradaban bangsa lain, termasuk sampah peradaban Arab itu yang sekarang ini menyumbat tradisi, nilai dan local wisdom kita. Itu memang datanya belakangan setelah imunitas kultural kita turun. Kalau saya boleh menyatakan, vaksin untuk kita paling kuat itu pertama kesadaran sejarah. Yang kedua adalah pemahaman terhadap tradisi. Sejarah itu dipahami dalam 3 fungsi. Pertama sebagai rute peradaban suatu bangsa. Yang kedua sebagai referensi hidup. Yang ketiga sebagai source of knowledge. Orang tua dulu kita bahasa aja, istrinya tidak pakai jilbab begitu, pendiri NU. Dia masih biasa saja. Dan belakangan ini setelah ada imunitas kultural, ya itu bablas semuanya. Dulu kiai-kiai kita belajar ke Timur Tengah. Syekh Nawawi Al-Bantani, Abu Sunnat Al-Falim, Syekh Al-Sam, Al-Bajari, Nuruddin Ar-Ramili, Bahagia Fansuri, semuanya belajar Timur Tengah. Begitu pulang dia tetap ngomong Jawa, tetap nulis kitab dalam bahasa Jawa. Tapi sekarang 3 tahun pulang dari Arab lebih Arab daripada orang Arab. Sebelum berangkat panggil temennya, cok ya apa kata itu? Biasa. Begitu pulang pakai udeng-udeng, ya akhi, bikhir, masya Allah. Begitu semua. Ini kan nggak punya imunitas kultural, nggak punya kesadaran sejarah. Gitu loh. Semuanya mau diarapin. Saudara akhi, ukti, air susu ibu asu dan air susu umi asu. Makanya bagi saya ini rute kembali itu adalah pengenalan sejarah dan kacau. supaya bahwa kita kembali seperti itu nggak gampang ditipu oleh sama-sama peradaban bangsa lain. Yang belajar ke Eropa sama itu Abi Suryo, Ki Hajar Dewantoro, Dr. Sutomo, supaya belajar ke Eropa pulang udah jadi orang Eropa tetap punya kesadaran kan paham gitu Pak. Jadi kalau mau kita kembalikan kepada kesadaran sejarah pemahaman tradisi biar imunitas kulturalnya menjadi naik lagi. Orang-orang perempuan Arab itu iri dengan perempuan Indonesia. Kenapa? Karena mereka perempuan di Arab Saudi itu pengen seperti kita, tanpa berjilbab atau kerudung gitu ya. Tapi mereka juga merasa aneh melihat orang Indonesia sekarang, terutama perempuan Indonesia. Kok kalian malah pengen kayak kami, gitu kan? Gitu. Jadi bahkan saya kira kita pernah menyaksikan juga ya putri Arab Saudi kan kemana-mana juga tidak menggunakan jilbab gitu. Dan sebetulnya jilbab atau penutup kepala itu juga bukan ajaran agama sebetulnya. Tradisi penutup kepala sebagaimana yang kita saksikan sekarang itu sudah ada dalam kultur masyarakat Arab jauh sebelum Yahudi. Lalu kemudian tradisi itu dipertahankan oleh Yahudi, lalu datang Kristen yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh teman-teman suster misalnya gitu ya.
Lalu di Islam juga begitu. Jadi itu tradisi masyarakat Arab sebetulnya. Gitu. Karena itu dulu ya waktu saya di pesantren itu bahkan ada aturan nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh pakai kerudung. Kenapa? Karena semua santrinya laki-laki. Satu persoalan sudah selesai itu balik lagi. Contoh yang paling melelahkan itu adalah waktu kita mengadvokasi DKI Yasmin, Bapak sekalian. Itu sudah sampai ke MK gitu ya. Gembok sudah dibuka, lalu bupatinya menerbitkan gembok baru lagi. Akhirnya kalau kita mau menuntaskan dari bawah lagi, melaporkan ke kepolisian, ke pengadilan, kasus lagi. Itu yang sering terjadi di lapangan. Jadi saya justru ingin mengajak teman-teman siapapun, komunitas manapun yang masih merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif terkait dengan hak-haknya, ya harus maju bersama. Jadi kalau hanya mengandalkan komunitas lintas agama atau interfaith atau teman-teman yang berjuang di human rights ya, rasanya juga ini tidak efektif. Kadang-kadang juga tidak berhasil. Jadi justru harus dari korban. Itu saya kira contoh yang baik seperti yang dulu dilakukan oleh teman-teman Konghucu ya. Sewaktu belum mendapatkan pengakuan dalam tanda petik, itu kan berjuang mati-matian. Tapi mereka berani itu kan karena ada Gus Dur yang di depan kan gitu. Nah, kita bisa belajar dari situ. Katakanlah misalnya, sekarang itu kan masih ada teman-teman Baha'i yang mereka masih mendapatkan banyak diskriminasi lah. Karena untuk menyantumkan identitasnya saja di KTP itu masih belum bisa. Nah, harusnya mereka bisa belajar dari teman-teman Konghucu untuk berjuang bersama. Lalu kemudian komunitas human rights, komunitas lintas agama itu membackup-nya. Nah, harusnya seperti itu Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau apapun persoalan, kalau kita lakukan bersama, ya insya Allah bisa kita atasi bersama. Ya, itu saya kira. Terima kasih. Menggunakan kebenaran dan kebencian, makanya kebenaran dan tidak kebenaran. Lalu tadi disampaikan bahwa ada korupsi oligarki, legalisme autokratis, kesenjangan sosial ekonomi, perlunya imunitas kultural dan sebagainya. Ini hanya sebagian yang saya rangkumkan untuk menegaskan. Lalu kolaborasi lintas generasi sangat diperlukan melalui ruang perjumpaan, kebiasaan melakukan hal baik, habitus yang baik, hadirkan kompetensi etika, menjadi warga negara yang kompeten, kreativitas untuk merajut hati antar generasi, kebersamaan dalam karya nyata, sosial, seni, budaya, dan hal-hal baik kebersamaan yang lain yang bisa kita rajut, memiliki makna hidup dan passion dalam setiap karya dan posisi kita, adanya dialog. Lalu yang terakhir tadi, pihak apa yang merasa korban diskriminatif perlu memperjuangkan haknya. Lalu dalam hubungan antar agama, dalam kehidupan pribadi tadi kalau menyebutnya semua agama diperas adalah cinta kasih, maka kita menghadirkan cinta kasih dalam setiap sendi kehidupan di gereja, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu sebelum menutup saya minta kata penutup singkat dari masing-masing narasumber sebentar. Silakan masing-masing singkat saja. Kalau ada kata penutup silakan. Romo dan selanjutnya. Saya hanya ingin supaya kalau kita ingin hidup saling pengertian, bukan lagi yang serius, tetapi berjumpalah dan kenalilah di dalam perjumpaan, di dalam permainan. Sang kuat-kuatnya pagar kawat berduri lebih kuat pagarnya hati. Silahkan berkuat pagarnya hati dalam diri masing-masing dengan cinta kasih dan perdamaian. Karena itu perdamaian memang tidak bisa kita wujudkan sendirian ya. Karena itu harus bergandeng tangan bersama. Dengan nilai-nilai cinta kasih kita bisa mewujudkan untuk kita bersama juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kita semua. Saya berbicara kembalikan ke Ketua Komisi Anak. Yang seperti yang disampaikan sebentar sebelum PNC. Kalau tidak ada langsung.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih kepada para tokoh-tokoh yang luar biasa. Sama Mas saja saya orang Jawa, ya. Mas Astro, Mas Koko, Mas Nur gitu ya. Nanti kalau udah apa tadi? Nicholas. Gus-gus. Nicholas. Oh Nicholas ya. Nicholas ya. Mas Niko gitu terus. Itu terima kasih untuk masukannya dan mudah-mudahan ini kan dari 69 gereja mereka pulang bawa kesejukan atau membawa harapan baru dari apa yang diperoleh sehingga bisa hidup di tengah lingkungan dan masyarakatnya yang lebih baik dan memberikan tadi diharap di depan saya sudah mengharapkan Videonya siap? Video siap, tangan ke kepala semuanya, ke atas bisa akan siap-siap salam kerumunan. Siap? Video. Sudah siap belum? 1